Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fadilah, NPM 206700098. Di sini saya akan mempresentasikan tentang auditing company project. Auditing company project yaitu membahas bagaimana mengaudit secara spesifik teknologi dan proses yang sudah ada dan beroperasi di lingkungan produksi, seperti sistem operasi, pusat data, aplikasi, dan sebagainya. Namun, sebelum sistem atau proses apapun dapat diimplementasikan, sebuah proyek harus didanai dan staf untuk mengembangkan atau mendapatkan sistem atau proses tersebut. Jika disiplin yang tepat tidak diikuti selama proyek berlangsung, kemungkinan kegagalan dalam memenuhi persyaratan atau penggunaan aset perusahaan yang tidak efisien sangat meningkat. Kemudian bagian utama dari audit proyek. Yang pertama yaitu manajemen proyek secara keseluruhan. Mekanisme yang harus digunakan di seluruh proyek seperti pelacakan masalah, dokumentasi proyek, dan manajemen perubahan. Yang kedua yaitu startup proyek, pengumpulan persyaratan dan desain awal. Merupakan kelahiran sebuah proyek di mana kebutuhan untuk proyek ditetapkan, persyaratan dikumpulkan, dan desain awal serta studi kelayakan dilakukan. Yang ketiga yaitu detail desain dan pengembangan sistem. Merupakan daging dari proyek yaitu di mana kode ditulis, produk diperoleh atau diimplementasikan, proses dikembangkan, dan seterusnya. Kemudian pengujian sistem, perangkat lunak atau proses diuji untuk memastikan kesesuaian persyaratan. Kemudian penerapan sistem, perangkat lunak atau proses diimplementasikan atau diinstal ke dalam lingkungan produksi. Kemudian pelatihan mencakup aktivitas untuk melatih pengguna akhir dalam menggunakan sistem, perangkat lunak atau proses yang telah dikembangkan dan diimplementasikan. Kemudian penyelesaian proyek meliputi kegiatan pasca implementasi. Kemudian selanjutnya yaitu langkah uji untuk mengaudit proyek perusahaan. Manajemen proyek secara keseluruhan. Yang pertama yaitu pastikan dokumentasi proyek dan perangkat lunak yang memadai dokumentasi proses pengembangan telah dibuat. Pastikan metodologi proyek perusahaan standar sedang diikuti. Kedua, tinjau prosedur untuk memastikan bahwa dokumentasi proyek tetap up to date, mengevaluasi keamanan dan proses manajemen perubahan untuk kritis dokumentasi proyek. Yang keempat, evaluasi prosedur untuk mencadangkan perangkat lunak dan dokumentasi proyek penting. Pastikan cadangan disimpan di luar kantor dan prosedur terdokumentasi tersedia untuk pemulihan. Yang kelima, pastikan bahwa ada proses yang efektif untuk menangkap proyek masalah, mengeskalasi masalah tersebut sebagaimana semestinya, dan melacaknya untuk resolusi. Yang keenam, pastikan bahwa ada proses yang efektif untuk menangkap proyek, mengubah permintaan, memprioritaskannya, dan mengaturnya. Yang ketujuh, verifikasi bahwa jadwal proyek telah dibuat dan itu berisi detail yang cukup berdasarkan ukuran proyek. Memastikan bahwa ada proses untuk memantau kemajuan dan pelaporan penundaan yang signifikan. Yang kedelapan, pastikan bahwa ada metode untuk melacak biaya proyek dan kelebihan pelaporan. Memastikan bahwa semua biaya proyek, termasuk tenaga kerja, dipertimbangkan dan dilacak. Yang kesembilan, evaluasi struktur kepemimpinan proyek untuk memastikan keduanya, bisnis dan TI, terwakili secara memadai. Kemudian permulaan proyek, pengumpulan persyaratan dan desain awal. Yang pertama, pastikan bahwa proses persetujuan proyek yang sesuai diikuti sebelum dimulainya proyek. Yang kedua, pastikan bahwa analisis kelayakan teknis telah dilakukan bersama dengan, jika berlaku, analisis kelayakan oleh perusahaan Departemen Hukum. Yang ketiga, meninjau dan mengevaluasi dokumen persyaratan, menentukan apakah dan bagaimana persyaratannya. Yang keempat, pelanggan untuk proyek
tersebut diperoleh dan didokumentasikan sebelum pengembangan dilakukan. Yang kelima, memastikan bahwa pelanggan menandatangani persyaratan dan bahwa persyaratan mencakup elemen TI standar. Yang keenam, evaluasi proses untuk memastikan bahwa semua kelompok yang terkena dampak yang akan membantu mendukung sistem, perangkat lunak, atau proses terlibat dalam proyek dan akan menjadi bagian dari proses kick-off, menunjukkan kesiapan mereka untuk mendukungnya. Yang ketujuh, tinjau proses untuk menetapkan prioritas persyaratan. Yang kedelapan, tentukan apakah persyaratan sistem dan pendahuluan desain, memastikan bahwa kontrol internal yang tepat dan keamanan elemen akan dirancang ke dalam sistem, proses, atau perangkat lunak. Yang kesembilan, jika proyek melibatkan pembelian perangkat lunak, teknologi, atau layanan eksternal lainnya, tinjau dan evaluasi pemilihan vendor proses dan kontrak terkait. Kemudian, detail desain dan pengembangan sistem. Yang pertama, pastikan bahwa semua persyaratan dapat dipetakan ke elemen desain. Yang kedua, verifikasi bahwa pemangku kepentingan utama telah menandatangani dokumen desain terperinci atau katalog use case. Yang ketiga, tinjau proses untuk memastikan keterlibatan pelanggan yang berkelanjutan dengan prioritas tugas pada proyek. Yang keempat, cari bukti ulasan sejawat dalam desain dan pengembangan. Yang kelima, verifikasi bahwa kontrol internal dan keamanan yang sesuai telah dimiliki, telah dirancang ke dalam sistem. Kemudian pengujian. Yang pertama, verifikasi bahwa desain dan pengujian sedang terjadi dalam pengembangan atau lingkungan pengujian dan bukan lingkungan produksi. Yang kedua, meninjau dan mengevaluasi proses pengujian. Pastikan bahwa proyek memiliki rencana pengujian yang memadai dan mengikuti rencana pengujian ini. Yang ketiga, pastikan bahwa semua persyaratan dapat dipetakan ke kasus uji. Yang keempat, pastikan bahwa penggunaan terlibat dalam pengujian dan setuju bahwa sistem memenuhi persyaratan. Ini harus mencakup personel TI yang akan mendukung sistem dan personel TI yang terlibat dalam melakukan studi kelayakan teknis awal untuk proyek tersebut. Yang kelima, pastikan untuk berpartisipasi dalam pengujian penerimaan pengguna dan memvalidasi keamanan sistem dan kontrol internal berfungsi sebagaimana dimaksud. Kemudian penerapan. Yang pertama, pastikan bahwa ada proses yang efektif untuk pencatatan, pelacakan, eskalasi, dan menyelesaikan masalah yang muncul setelah implementasi. Yang kedua, meninjau dan mengevaluasi rencana konversi proyek, memastikan bahwa proyek memiliki rencana konversi yang memadai dan mengikuti rencana ini. Yang ketiga, tinjau rencana untuk mengubah dukungan sistem atau perangkat lunak baru dari tim proyek menjadi tim pendukung operasional. Yang keempat, pastikan dokumentasi yang memadai telah dibuat untuk penggunaan sistem atau proses yang sedang dikembangkan dan pemeliharaan dari sistem atau perangkat lunak. Mengevaluasi proses untuk menjaga dokumentasi terkini, mengevaluasi kontrol perubahan dan keamanan atas dokumentasi itu. Kemudian pelatihan. Tinjau rencana untuk memastikan bahwa semua penggunaan yang terpengaruh telah dilatih penggunaan sistem, perangkat lunak, atau proses baru. Yang kedua, pastikan bahwa ada proses untuk menjaga agar materi pelatihan selalu mutakhir, mengevaluasi kontrol perubahan, dan keamanan atas materi pelatihan. Kemudian yang terakhir yaitu penutup proyek, yaitu pastikan ada proses untuk menutup proyek dan merekam pelajaran yang dipelajari bahwa prosesnya telah diikuti. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.